itu rasa-rasa ingin tahu itu dibawa itu ke laboratorium, diselidiki, akhirnya jadilah rumus ya, misalnya M kali A kali M setengah M kali A kuadrat gitu, itu sama dengan power atau energi atau apa itu namanya ya, kayak MC kuadrat itu adalah satuan energi. Nah itu semua lahir dari rasa ingin tahu. Nah rasa ingin tahu terhadap sebuah peristiwa itu kita beri namanya dengan jawabannya dengan news value ya. Kita tentukan news value-nya besar apa rendah untuk memenuhi rasa ingin tahu pembaca, pembaca orang lain. Jadi pada dasarnya news value itu adalah dicari untuk memenuhi rasa ingin tahu pembaca kita. Untuk memberikan jawaban terhadap rasa ingin tahu pembaca. Kira-kira begitu fungsi ya dan arti dari news value. Sekarang kita lanjut ya. Kalau kamu mau nanya, kamu langsung aja kayak tadi, kayak Mita bertanya ya. Nah, sebenarnya kalau dalam berita ya, apa sih yang unsur news value-nya, dua unsur news, kok bisa perempuan gini ya. Unsur news value paling tinggi ya, yang paling penting ya. Jadi kalau kita bertanya mengenai sebuah peristiwa, sebuah pendapat, kita tanya pada diri kita sendiri untuk mengetahui kadar news value-nya ya. Pertanyaan pertama adalah kita tanyakan apakah ada unsur penting pada topik itu, pada peristiwa itu, atau pada pendapat itu ya. Apakah ada unsur penting di dalamnya ya. Nah kalau ada unsur penting, berarti dia mengandung news value ya. Yang kedua, apakah ada unsur menarik pada topik itu? Kamu harus bedakan antara penting dan menarik. Nanti kita bedakan di bawahnya. Kalau ada unsur menarik, baru kita anggap dia mempunyai news value. Lalu kita ukur pula seberapa menarik dia gitu kan. Nah, kemungkinan jawaban kamu dari dua pertanyaan dari atas, apakah ada unsur penting, apakah ada unsur menarik, adalah 4 kemungkinan di bawah ini ya. Pertama ya, dalam peristiwa itu tidak ada yang penting dan tidak ada yang menarik. Jadi ya biasa aja. Nggak menarik, nggak ada yang penting. Jadi tidak usah ditulis kan kesimpulannya kalau begitu. Yang kedua adalah ada yang penting. Pada peristiwa itu ada yang penting. Tapi tidak ada yang menarik. Gitu. Penting aja tapi nggak menarik gitu kan. Jadi kira-kira kalau kamu melihat orang datang atau katakanlah datang cewek nih ya, kalau para cowok, aduh saya susah juga menyatakan ada cowok datang gitu kan, karena saya nggak bisa merasakannya. Misalnya ada datang nih cewek, dia menarik ya, tapi kok nggak guna ya dia di sini gitu. Nah itu namanya dia menarik aja, tapi nggak penting orang itu. Tapi kalau yang datang adalah kepala sekolah baru gitu kan, wah dia penting di sini untuk mengubah peraturan yang lain. Tapi kok nggak menarik ya orangnya misalnya gitu. Oke. Yang ketiga adalah dia hanya menarik tapi nggak penting ya. Dia menarik aja atau dia cakep aja lah tapi dia nggak berguna gitu ya, kira-kira gitu ya. Yang keempat adalah ya ada unsur penting dan ada unsur menarik dari peristiwa itu. Nah ini yang paling tinggi nilai news value-nya pada sebuah peristiwa. Kalau ada dua-duanya, dia penting dan dia menarik, itu pasti tinggi ya nilai peristiwanya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mengukur itu penting apa enggaknya? Apa sih yang disebut penting gitu kan? Jadi kita bagaimana mengukur kadar penting pada sebuah peristiwa atau pada topik atau fakta ya, untuk kita kemudian kita simpulkan kita harus menulis berita tersebut karena ini penting atau tidak menulis berita tersebut karena tidak ada yang penting gitu kan. Nah penting itu apabila peristiwa tersebut berguna bagi pembaca ya. Jadi pada sebuah peristiwa
kita resapi, kita hayati, ini kalau kita tulis, informasinya akan berguna nih bagi yang baca ya. Atau kalau misalnya kamu tulis, kayaknya nggak ada gunanya deh gitu ya. Nah itu nggak penting ya. Kayak berita artis makan babi kan banyak tuh sekarang ya, artis makan babi ya, ceritakan tadi. Kau bisa bertanya ya, ini penting nggak nih buat pembaca kita? Orang makan babi aja kok diberitain, atau tidak makan babi diberitain, atau orang ada pindah agama kok diberitain gitu ya. Itu penting nggak bagi masyarakat gitu. Nah kalau kamu anggap tidak penting, kamu nggak usah beritain. Tapi kalau kamu anggap penting, misalnya ya, kamu anggap penting ya kamu beritain gitu. Nah ini subjektif memang, tergantung media kamu, masyarakat kamu, dan lain-lain. Tapi tetap kamu menganggapnya, kamu harus memutuskan apakah ini penting atau tidak gitu kan. Jadi penting itu apabila peristiwa tersebut berguna bagi pembaca ya. Jadi kata kuncinya adalah berguna ya. Berguna belum tentu disukai ya. Tapi berguna belum tentu juga menarik. Ya berguna aja tapi nggak menarik gitu ya. Misalnya ada orang yang kita harus hire dia, harus sewa dia di rumah untuk menggali sumur kan. Tapi orangnya nggak menarik sekali. Bisa gali sumur dengan baik gitu. Nah itu penting, dia berguna aja itu orangnya untuk menggali sumur. Tapi dia nggak menarik sama sekali. Ya udah dia suruh kerja aja gali sumur gitu. Oke. Berguna itu bisa berarti, apa artinya berguna ya? Sesuatu harus diketahui seorang sebagai warga negara atau organisasi atau kelompoknya ya. Jadi misalnya nih sebagai warga negara, kita harus tahu ini, apakah kita boleh keluar rumah, keluar kota, atau keluar negeri di masa pandemi. Itu kan harus kita ketahui sebagai warga negara, supaya kita aman, kita selamat, dan kita tidak ditangkap ya begitu kan, praktisnya gitu. Atau berguna itu juga bisa berarti memberikan manfaat ya. Kayak tadi tuh tukang ledeng, tukang gali sumur, dia bisa memberikan manfaat, maka itu penting ya. Atau kalau kaitannya dengan berita yang memberikan manfaat, misalnya sekarang ini apa ya, yang informasi lah ya, informasi tentang pembatasan kendaraan di jalan raya berdasarkan nomor akhir polisi. Nomor polisi itu angka terakhirnya ganjil atau genap gitu kan, yang boleh lewat. Nah informasi itu penting ya buat kita, bermanfaat maksud saya ya. Jadi kalau kita punya mobil, kita tahu kapan kita keluar dan kapan tidak ya. Atau seperti tadi malam ini saya merasakan informasi tentang jadwal MRT. Terakhir itu kapan itu MRT dari HI ke Lebak Bulus ya. Karena saya pulang udah malam, udah pukul 10, lalu saya cari tahu. Bagi saya itu adalah berita penting ya. Coba ada manfaatnya buat saya. Bagaimana caranya saya selalu bisa naik MRT supaya cepat sampai di rumah. Nah itu adalah yang bermanfaat. Jadi itu penting buat saya. Dan tidak penting buat orang misalnya yang tinggalnya di Papua, di Sumatera, buat apa dia tahu tentang jadwal MRT di Jakarta gitu kan, padahal dia tidak menggunakan di sana, tidak memberikan manfaat buat dia di sana. Nah di situ subjektifnya kamu terasakan ya. Kemudian berdampak pada kehidupan, pada diri seseorang ya, berdampak pada kehidupan diri seseorang. Kepadanya juga dibuangnya. Dampak pada kehidupan diri seseorang ya. Misalnya gini ya, misal saya nih, saya kan 60 tahun nih. Orang umur 60 tahun tidak boleh masuk mall. Dulu sih nggak boleh, itu umur berapa ya, saya nggak tahu ya. Nah itu kan berdampak pada saya yang 60 tahun. Nah itu penting, tapi bagi orang yang umur 30 tahun, dia nggak punya orang tua lagi, dia nggak punya saudara yang umur 60 tahun, juga nggak punya tetangga misalnya 60 tahun, persetan amat tuh aturan, nggak berdampak pada diri dia ya. Nah bagi dia nggak penting gitu. Nah itu pengertian penting. Kamu bisa merasakan arti penting di sini? Jadi intinya adalah penting itu
bermanfaat, berguna buat orang. Sederhana aja, satu aja. Arti penting itu begitu aja. Dia berguna, bermanfaat, informasi yang disajikan itu berguna, bermanfaat bagi pembaca. Itu arti penting. Nggak banyak-banyak ya. Nah, tapi kalau menarik, itu bisa beda ceritanya ya. Oh ini kita contohin dulu ya. Contoh topik yang penting. Contoh topik penting dan disukai. Kan ada penting tapi tidak disukai. Penting dan disukai misalnya pengumuman kenaikan gaji. Ya pastilah ya kita senang ya dengan pengumuman kenaikan gaji. Itu juga penting. Misalnya kenaikan gaji pegawai negeri ya. Itu penting dan disukai walaupun kita tidak pegawai negeri. Itu berdampak. Kalau misalnya gaji pegawai negeri naik, artinya belanjaannya naik, daya belinya naik, akhirnya uang beredar yang naik, maka warung kita, yang kita hanya pemilik warung, itu akan makin rame, makin banyak yang belanja gitu. Nah itu penting jadinya, bahwa kenaikan gaji itu berita penting. Di mana-mana kalau kenaikan gaji pegawai negeri, dan pegawai negeri kita jumlahnya adalah 5 juta orang lebih di Indonesia ini, itu signifikan ya. Untuk berita kenaikan gaji itu signifikan, sehingga bisa mempengaruhi perekonomian, jadi itu berita penting. Juga pengumuman liburan ya, kayak akhir tahun ini nanti pemerintah menghilangkan libur akhir tahun. Jadi liburnya pas tanggal merah saja. Itu juga penting. Karena dengan begitu kita tahu bahwa kita tidak bisa kita tidak bisa pergi keluar kota dalam waktu yang lama misalnya. Atau kalau liburannya diperpanjang, kita juga tahu bahwa kita bisa liburan lebih jauh, lebih panjang, lebih lama. Itu penting. Jadi dia topik itu penting dan disukai. Ya. Kemudian yang tidak disukai, tapi dia penting ya. Misalnya ada pengumuman virus baru yang berbahaya seperti COVID-19 kemarin ini. Itu penting dan tapi tidak disukai ya. Kita malah kesel ya, aduh ini ada virus nih gitu ya. Tapi bahwa ada virus diumumkan, harus diumumkan itu penting. Kita jadi waspada ya, supaya tidak tertular ya. Kemudian pengumuman pembatasan ya di rumah, di tingkat RT, RW, kota itu. Kalau tingkat kota namanya lockdown, itu juga penting ya. Sebab itu akan bermanfaat buat kita jadi tahu kita boleh keluar apa enggak. Kalau kita keluar melanggar, kita akan terkena sanksi. Juga misalnya topik yang penting tapi tidak disukai kalau ada pengumuman kenaikan harga BBM. Kalau zaman sekarang BBM itu tidak diumumkan lagi naik atau turun ya, sebab mengikuti harga pasar. Tapi di zaman pemerintahan yang lain, yang lama ya, sejak Pak Harto sampai dengan Pak SBY,